proses perceraian sudah berlangsung. Mas Ivan sekarang sedang menunggu prosesnya dan mengikuti prosesnya. Tapi Mas Ivan sekarang mengajukan hak asuh untuk 2 anak Mas Ivan. Andai kata Mas, misalnya hak asuh anak jatuh ke tangan Mbak Vena, apa yang Mas Ivan rasa? Terus masih diingat apa? Banyak hal lah, kenangan indah baik sama Vena, baik sama anak-anak itu yang nggak mungkin saya lupain lah gitu loh. Dan itu juga mungkin yang agak sedikit memberatkan sekarang ya. Iya, yang jelas saya sama anak-anak akan berusaha untuk bisa mendidik mereka lah gitu loh, dengan baik. Oke. Sekarang kalau saya tanya, Mas Ivan ingin menikah lagi apa enggak? Setelah proses perceraian ini selesai. Atau kapok, gak pingin lagi menikah? Sama sekali nggak ada di pikiran saya itu menikah atau enggak. Yang jelas saya gimana anak-anak itu bisa nggak terlalu merasakan dampak lah dengan akibat dari ini yang beda lah, karakter mereka beda gitu loh. Satu lebih pendiam, satu mungkin lebih ekspresif orangnya gitu loh. Kita kembali lagi ke beberapa tahun yang lalu saat pulang dari Amerika. Oke, Mas Ivan ingat-ingat kondisi waktu di Amerika dari Apnon, ada acara di Amerika, pulang ke Jakarta dan Mas Ivan jadi pertama kali menyatakan cinta dengan Mbak Vena pada waktu itu. Gimana Mas? Ya pada saat ulang tahun dia itu bulan Juli tanggal 29 itu di satu restoran saya kasih dia kartu ya. Kartu? Ada isinya, ada kalungnya. Terus dari situ saya belum berani bilang apa-apa, tapi di jalan saya ajak dia ke roti bakar gitu. Setelah dari restoran itu. Dan saya bilang, kamu terima atau enggak? Kalau terima sekarang, terima. Kalau enggak usah sama sekali gitu. Pada saat itu dia langsung menerima? Iya. Langsung menerima. Dan pacaran berapa lama Mas? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Menikah? Iya. Tidak pernah terfikirkan pada saat itu akan ada terjadi seperti ini? Enggak pernah. Saya menikah dalam pikiran saya hanya untuk sekali seumur hidup saya. Tapi yang saya dengar katanya dulu Mas Ivan bukan tipenya Vena, betul? Ya dia selalu bilang gitu dulu. Bukan tipe, karena saya dulu kan waktu Apnon kan kumisan gitu loh orangnya. Iya. Ya mungkin bukan tipenya, katanya sih begitu. Vena suka yang berkumis? Bukan, dulu di kumisan nggak suka. Oh dia nggak suka? Mas Ivan, sekarang sudah terjadi. Proses perceraian sudah berlangsung. Mas Ivan sekarang sedang menunggu prosesnya dan mengikuti prosesnya. Tapi Mas Ivan sekarang mengajukan hak asuh untuk 2 anak Mas Ivan. Andai kata Mas, misalnya hak asuh anak jatuh ke tangan Mbak Vena, apa yang Mas Ivan rasakan? Bagi saya nggak ada masalah siapapun yang mengasuh ya. Yang jelas harus ada yang berhak untuk menjadi walinya mereka. Karena saya yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi ibunya ataupun bapaknya. Jadi kedua-duanya mempunyai peran yang sama untuk membesarkan mereka. Jadi siapapun bagi saya nggak ada masalah kok itu. Walaupun harus tidak serumah dengan Mas Ivan, yakin tidak masalah? Sejujurnya Saya Mas? harus bilang, iya bagi saya mungkin pribadi saya pasti masalah lah. Saya sangat dekat sama anak-anak gitu loh. Saya walaupun mereka udah besar-besar, ya saya anggap pasti anak kecil sampai sekarang gitu loh. Padahal yang satu umurnya udah SMA kelas 3, Yang satu udah 14 tahun. 18 tahun, yang satu 14 tahun. Iya. Oke. Mas Ivan. Mas Ivan terakhir ketemu Mbak Vena berapa waktu yang lalu saat anak sakit di rumah sakit. Tidak banyak ngobrol. Tapi mungkin, saya yakin bukan mungkin. Saya yakin pasti ada hal yang ingin Mas Ivan sampaikan. Oke. Dan tanpa harus kita potong-potong. Tanpa harus seperti di infotainment kita potong-potong atau kita edit-edit. Sekarang bayangkan, di depan Mas Ivan ada sosok Mbak Vena. Apa yang sejujurnya Mas Ivan ingin katakan sama Mbak Vena?
apapun perasaan Mas Ivan, unek-unek Mas Ivan, sampai ingin bagaimana. Katakan, bayangkan ada sosok Mbak Vena. Manggil Mbak Vena apa? Mas? Mama dulu. Mama. Waktu pacaran apa dia? Ya dia manggilnya Mamo, Papo katanya. Mamo Papo. Setelah Mamo Papo. menikah Mama ya? Mama. Katakan ada Mama Vena di situ. Atau sebentar Mas, Mas Ivan punya lagu kenangan? Waktu di sana dulu di Amerika saya main piano di rumah duta besar itu sambil nyanyi waktu itu. Lagu apa? Lagu waktu itu, apa? Mas? Itu Greatest Love of All waktu itu. Greatest Greatest Love on Love. Oke, katakan sama Mbak Vena sesuatu itu. Mama, Ya pertanyaan saya kenapa kok bisa jadi begini gitu. Itu aja mungkin. katakan semuanya Mas, keluarkan semuanya Mas. Ya yang jelas saya udah mencoba lah untuk mencoba menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang baik, tapi mungkin nggak cukup baik, mungkin bukan bisa menjadi apa yang diharapkan mungkin sama Mbak Vena. Tapi yang jelas saya berusaha untuk ikhlas walaupun itu nggak mungkin gitu. Ya saya rasa nggak ada bisa kata-kata lagi yang saya sampaikan kok. Saya hanya apa ya? Katakan semuanya Mas. Saya udah berusaha sebisa saya, semampu saya untuk menyenangkan keluarga, anak dan istri. Ya mudah-mudahan setidaknya itu bisa jadi memori juga untuk keluarga saya. Oke, dan saya ingin Mas Ivan menyanyikan sedikit lagu. Waktu Mas Ivan main di kunci apa Mas? Di C. Di C. Saya ingin Mas Ivan membayangkan lagu tersebut, masa-masa indah sama Mbak Vena. Bukannya maksudnya untuk mengungkit-ungkit, tapi saya pengen walaupun Mas Ivan bercerai, saya ingin tetaplah simpan memori atau kenangan manis itu demi anak-anak. Supaya setelah bercerai nanti tidak ada lagi perselisihan, keributan, ini demi anak-anak. Bayangkan suasananya Mas sudah. Ya saya kalau udah namanya ada kata-kata anak-anak tuh lalu sedih. Nggak apa-apa Mas, wajar, itu manusiawi sekali Mas. I believe the children are our future. Teach them. Yang kedua, Atala. ya sekarang di depan Mas Ivan kan, bayangkan sosoknya Feral. Feral kalau saya lihat itu sosoknya mirip Mas Ivan banget ya. Ya, Mbak Venanya juga ada. orang bilang katanya sih kayak saya waktu muda katanya. Iya, Tapi Feral bilang nggak mirip katanya. nggak mirip. Oke, Jadi sekarang waktu ikut Apnon mirip. Iya. coba bayangkan ada Feral dan juga yang SMP. Atala. Atala. Katakan sama anak-anak apa perasaan Mas Ivan sesungguhnya. Walaupun kadang-kadang seorang bapak apa ya, ingin mengatakan sesuatu sama anak, cuman kadang-kadang ada perasaan yang mungkin
ada batasannya karena mungkin kelaki-lakiannya mungkin jadi agak sedikit gengsi. Jadi tidak dikeluarin semuanya. Tapi ada baiknya. Kadang-kadang kita mengatakan sesungguhnya perasaan kita. Biar anak-anak kita tahu. Biar anak-anak kita tahu bagaimana kita menyayangi mereka. Bagaimana Mencintai kita mereka. mencintai mereka.